bersama hari Minggu. Sudah siap nih kebaktian? Sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau kebaktian. Tuhan tolong siapkan kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Shalom. Adik-adik sekalian, hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Nah, kembali harus ingatkan bahwa Advent itu berarti datang atau kedatangan. Berarti kita memasuki Natal, ada masa Advent. Masa kita memperingati kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Tetapi ingat, kita bukan hanya menunggu kedatangan pada saat Yesus lahir, karena Yesus sudah datang, sudah lahir. Tapi juga kita menantikan kedatangan Yesus yang berikutnya, yang kedua kali. Adik-adik sekalian, oleh karena itu, mari kita bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kapan datangnya, tidak seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Adik-adik, bersukacitalah karena Tuhan mengasihi adik-adik sekalian, mengasihi kita semua. Oke, langsung ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian-pujian Natal. Hai, mari berhimpun. Mari kita bersama-sama menyembah dan memuji Dia, Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Ayo adik-adik, kita bersama-sama bernyanyi. receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya. Joy to the World, Dunia Gemar. Adik-adik sekalian, lagu ini ditulis oleh Isaac Watts. Isaac Watts ketika menulis lagu ini, dia mengambil atau mengadaptasi dari Mazmur 98. Sebenarnya lagu ini bukan bercerita tentang hari Natal, tapi bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun, pada akhirnya lagu ini pun juga diterima sebagai lagu Natal. Adik-adik sekalian, apa arti Natal bagimu? Nah, sebentar kita akan mendengarkan sebuah pujian yang dikarang oleh Lause Yvonne dan dinyanyikan sendiri oleh Lause Yvonne dan Lause Anthony. Apa arti Natal bagimu adik-adik? Dan apa arti Natal yang sebenarnya? Ayo, kita naikkan pujian ini, dan setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang disampaikan oleh Lause Anthony. Ayo, kita bernyanyi. Jadi kalau begitu, apa dong ya? Iya, sukacita Natal itu apa ya? Kita tanya aja sama anak-anak. Ya, Apa yang kau pikirkan tentang Natal? Apa yang kau rasakan menjelang Natal? Apa yang kau inginkan di hari Natal? Tahukah kamu apa artinya Natal? Hadiah yang indah, No, 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 makanan yang mewah, no, 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 liburan super wah, no, no, bukan itu. pakaian berkilau, No, 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 kartu yang menukau, no, 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 hitung-hitung jambau, no, no, semua no, no. Natal adalah tentang karya Yesus. oh gitu. Dirinya dia berikan untuk menolongku dan kamu. Hadiah yang terindah dari Yesus. Ku yang berdosa dicari dan ditebus. Oh ternyata gitu, hai. Sekali lagi, sekali lagi nih. bersiap ya. Oke lah, siap. Apa yang kau pikirkan tentang Natal? Apa ya? Apa yang kau rasakan menjelang Natal? Apa yang kau rasakan? Apa yang kau inginkan di hari Natal? Banyak banget. Tahukah kamu apa artinya Natal? Hadiah yang indah, No, 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 makanan mewah, no, 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 liburan super wah, no, no, bukan itu. pakaian berkilau, No, 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 kartu yang menukau, no, 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 hitung-hitung angpau. no, no, semua no, no. Natal adalah tentang karya Yesus. Dirinya dia berikan untuk menolongku dan kamu. Asik. Hadiah yang terindah dari Yesus.
berdosa, dicari dan ditebus. Cari dan ditedus. Oh, jadi begitu toh artinya Natal. Iya, arti Natal itu. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan terhadap janji-Mu. Hari ini di masa Advent yang kedua, kami mau belajar mengenai janji Tuhan yang digenapi melalui keturunan Abraham. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, seperti yang sudah terlihat ya di atasnya Kak Antoni ini, tema kita hari ini adalah penggenapan janji Allah mengenai keturunan Abraham. Ya, kita akan membaca dari Kejadian 17, tuh ya. Tuh. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku, kata Tuhan, menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan memberikan janjinya. Tuhan mengadakan sesuatu yang dimana itu berkaitan dengan masa depan Abraham. Wow, ini bukan hanya masa depan, tapi benar-benar masa depan banget dari Abraham. Ya, kenapa? Adik-adik coba bisa lihat tuh. Ada bagian yang Kak Antoni garis bawahi, keturunanmu. Loh, emang kenapa? Bukankah kita tahu bahwa Abraham itu punya anak namanya Ishak? Ya, betul, ya. Lalu kemudian Ishak itu punya anak namanya Esau dan Yakub. Lalu Esau juga punya keturunannya, lalu kemudian Yakub juga punya keturunannya yang kita kenal, paling terkenal tuh ya. Itu tuh biasanya Yusuf. Ya. Lalu kemudian Yusuf punya anak, nanti ke-12 anak Yakub itu punya anak lagi, dan seterusnya mereka bertambah banyak bangsa Israel. Lalu kemudian mereka keluar dari Mesir. Wah, itu jumlahnya banyak sekali. Mereka berjalan di padang gurun dan seterusnya. Iya, betul. Memang kita tahu itu semua. Tapi ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 7 ini, Abraham waktu itu belum punya anak. Abraham waktu itu belum belum menggendong Ishak. Jadi ketika Abraham mendengar janji ini ya, Kak Antoni bayangin. Ya Tuhan, ya Tuhan memang udah beberapa kali menjanjikan bahwa aku akan mendapatkan keturunan. Tapi masalahnya belum nih, aku belum dapet. Ya, nah adik-adik, nanti kita tuh baru mendengar Ishak itu lahir di Kejadian 21. Ya, tadi di Kejadian 17, sekarang di Kejadian 21 nih. Jadi memang pada saat Tuhan berjanji mengenai keturunan dari Abraham itu, Ishak belum lahir. Ya, dan Abraham juga nggak punya bayangan nanti bagaimana kalau Tuhan akan menjadi Allahnya dari keturunannya itu. Wah, mungkin Abraham tuh nggak kebayang. Tapi kita tahu adik-adik bahwa di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Kondisi Abraham waktu itu, wah udah sangat tua. Lalu kemudian Sarah istrinya juga dikatakan mandul dan juga sudah berusia. Tentu orang mengatakan, tidak mungkin dia mempunyai anak. Tidak ada pengharapan. Mustahil sekali. Ya, tapi kita tahu nggak, di Advent ini kita belajar yang namanya pengharapan. Pengharapan itu berkaitan dengan masa depan. Pengharapan itu juga berkaitan dengan janji Tuhan. Ya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar setia kepada Abraham.
Tuhan benar-benar setia kepada keturunannya Abraham. Dan Tuhan memang adalah Tuhan yang setia. Jadi ketika tadi Tuhan berjanji, aku akan menjadi Allahmu dan aku akan menjadi Allah keturunanmu, itu karena Tuhan berkuasa untuk melakukannya. Dan Tuhan setia terhadap janjinya. Ya, dan kita tahu bahwa keturunan Abraham itu akan sama seperti pasir di laut, ya. Kalau ada orang yang berhasil untuk menghitung pasir di laut, ya itulah keturunanmu, segitu banyak jumlahnya. Ya. Dan bukan hanya itu, kita juga tahu keturunanmu juga akan sama seperti bintang di langit. Tuh adik-adik coba. Adik-adik bisa nggak tuh ya menghitung? Ya, dari gambar ini aja, ini padahal mungkin ya hanya sebagian kecil dari luasnya langit atau sebagian kecil dari banyaknya bintang di langit, ya. Dan Tuhan mengatakan itu. Bintang di langit, ya nanti itu juga akan sama seperti keturunanmu itu banyaknya seperti itu. Ya. Wow. Apakah mungkin? Ya, mungkin. Kita sudah tahu kelanjutan dari cerita di Kejadian 17. Tapi Abraham pada saat dia pertama kali mendengar janji itu, dia nggak tahu. Tapi dia hanya bisa berharap kepada Tuhan yang setia. Ya. Nah, cuman pertanyaannya nih adik-adik, keturunan Abraham itu siapa? Siapa yang dimaksud? Kalau kita hanya bilang, oh keturunan Abraham itu kan ya bangsa Israel. Ya sampai sekarang pun kalau kalian googling, kalau kalian lihat di Google Map atau di Google Earth gitu ya, mengenai bangsa Israel, ya kalian bisa pergi ke sana. Mungkin juga ada beberapa di antara orang tua kalian yang sudah pernah pergi ke Israel. Lalu kemudian mereka melihat kota Yerusalem, melihat Danau Galilea, melihat Gunung Sinai, padang gurun Sinai, yang menjadi tempat di mana bangsa Israel waktu itu mereka mendapatkan mana. Ya, tapi kalau kita melihat bangsa Israel itu kan sebenarnya bangsa yang kecil. Ya coba aja dibandingin sama jumlah penduduk bangsa Indonesia. Wah, bangsa Indonesia ada sekitar 270-an juta. Atau mungkin 280 atau 290 juta. Tapi kalau bangsa Israel, aduh kecil banget, sedikit banget ya. Lah, berarti bagaimana dong? Kalau tadi dibilang keturunan Abraham itu seperti pasir di laut, bintang di langit, ya. Nah, ternyata adik-adik keturunan Abraham di sini yang dimaksud memang tentunya bangsa Israel. Tapi nanti kita tahu bahwa keturunan Abraham itu bukan hanya bangsa Israel. Tapi siapa ya? Keturunan Abraham itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus itu juga disebut keturunan Abraham. Memang kita secara darah atau secara daging, kita bukan keturunan Abraham secara langsung. Ya, papa mama kita mungkin, kakek nenek kita itu, atau mungkin papa mama kita punya kakek nenek, lalu kemudian keluarganya atas lagi. Ya mungkin gak berasal dari Israel. Berasalnya mungkin dari China, ya, atau mungkin berasalnya dari kota lain, ya. Kita memang bukan keturunan Abraham secara langsung. Tapi di dalam Alkitab dikatakan dengan jelas bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu juga disebut keturunan Abraham. Jadi siapa? Kita yang percaya kepada Tuhan, kita juga disebut keturunan Abraham. Dan kita tahu bahwa Kristus pun juga adalah keturunan Abraham. Adik-adik bisa lihat di dalam Matius 1 ayat 1, penulis kitab Matius, ya, penulis Injil, yaitu si Matius itu sendiri, dia menjelaskan gini, membuka Injilnya dengan mengatakan, inilah silsilah
Yesus Kristus. Yaitu apa? Anak Daud. Lalu apa lagi di bawahnya? Anak Abraham. Dan kalian tahu betapa pentingnya pembukaan di Injil ini. Dikatakan anak Daud, ya karena Mesias itu dikatakan bahwa dia adalah keturunan Daud. Tapi ketika dituliskan bahwa dia adalah anak Abraham juga. Kalian tahu bangsa Israel itu asal mulanya ialah dari Abraham. Jadi kita melihat adik-adik ya, bahwa ya Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah keturunan yang dimana dari Tuhan Yesus, semua bangsa itu akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat. Ya. Nah, adik-adik, di minggu Advent yang kedua, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesuslah, ya, Tuhan Yesuslah penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham, ya. Dan kita orang-orang yang percaya, kita pun juga adalah penggenapan dari janji Tuhan. Bahwa kita yang percaya, kita mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan kita. Dan Tuhan pun juga melihat kita sebagai orang yang percaya. Ya, kitalah anak-anak keturunan Abraham. Jadi, biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa melihat Tuhan memang dari kondisi yang mustahil, Abraham yang sudah tua, dia berjanji untuk memberikan keturunan. Dan bukan hanya berjanji, tetapi Tuhan menepatinya. Dan Tuhan juga membuktikan bahwa tidak ada satupun yang mustahil untuk dia lakukan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, mari kita terus belajar percaya dan setia kepada Tuhan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang menemani kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang bahkan memeluk kita pada saat kita sedih. Dan ingat, kita adalah keturunan Abraham. Kita juga harus jadi berkat dari hidup kita. Kiranya kita mau sama-sama berjuang dan kita mari sama-sama menyambut Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Kita merayakan Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita, menebus kita, dan membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan yang setia. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk terus belajar percaya, menantikan kedatangan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Dan kami tahu, kami punya Tuhan yang setia dan kami mau terus belajar percaya kepada Engkau hari demi hari. Ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan, kami mau terus belajar setia, berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berikan hikmat bagi
penjabat negara untuk mengatasi COVID ini. Kiranya pandemi dapat segera berlalu. Berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Anak-anak dari muda maupun mengasihi sesama dalam nama Tuhan Yesus. Saleh, puji Tuhan. Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, karena pada hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membawa persembahan kita yang didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita, berikan yang terbaik dengan hatimu kepada Tuhan. Sambil menaikkan pujian, kita bawa persembahan. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syukur. Adik-adik, ikutin lause ya. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini membawa persembahan. Kami percaya bahwa semuanya ini berasal daripada-Mu. Dan tolong kami Tuhan, bukan hanya uang yang kami bawa, namun juga hidup kami bawa di hadapan-Mu. Sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan menolong kami. Tuhan, terima kasih juga kami telah boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dari awal hingga selesai. Bersyukur bahwa kami boleh menjadi bagian sebagai keturunan Abraham melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya dalam hidup kami yang diberkati oleh-Mu, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena Engkau Tuhan yang telah memberkati kami. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Dan nanti adik-adik akan masuk ke kelas aplikasi. Dan jangan lupa, tadi telah langsung tayangkan bahwa kita akan mengadakan Natal bersama-sama tanggal 26 Desember jam 10 pagi menggunakan Zoom. Ya, link Zoom-nya nanti akan dibagikan kepada adik-adik. Namun di situ juga ada QR Code, adik-adik kalau mau scan juga bisa. Adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian. Dan Shalom.